Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa'u wa du'ain la yasma'u. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melakukan kajian terkait dengan sirah nabawiyah, sirah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan lalu sebagai pengantar sudah disampaikan berbagai hal, dari mulai kondisi Jazirah Arab saat itu. Jadi secara umum Jazirah Arab di masa jahiliyah itu Arab Saudi, dalam artinya Makkah, Madinah, itu negeri tersendiri di tengah negeri-negeri besar Romawi, Persia, Yaman saat itu. Yaman sendiri sebenarnya pada saat itu ada di wilayah kekuasaan Romawi. Abrahah itu sebenarnya adalah dulu tentaranya Romawi. Dia menaklukkan bangsa Yahudi yang mengalahkan Yaman. Jadi sebelumnya itu Yahudi menaklukkan Yaman, kemudian memaksa bangsa Yaman pindah agama ke Yahudi. Kalau tidak mau pindah kemudian dibunuh. Akhirnya bangsa Romawi mengerahkan pasukan dibantu dengan Habasyah. Habasyah kan Nasrani juga. Habasyah itu sekarang Ethiopia, daerah Ethiopia sana, nyebrang langsung berbatasan dengan Yaman. Gitu. Berhasil mengalahkan bangsa Yahudi, dipimpin oleh Aryab, nama pimpinan pasukannya itu. Sekitar dalam sirah itu disebutkan sekitar 70.000 pasukan Romawi dibantu dengan Habasyah tadi, berhasil mengalahkan bangsa Yahudi yang di Yaman, yang sebelumnya menaklukkan orang-orang asli Yaman tadi. Sampai kemudian Aryab jadi pemimpin. Di tengah perjalanan Abrahah itu membunuh Aryab. Gitu. Jadi Abrahah itu sebenarnya tentaranya Romawi. Nah di Aden itu sekarang ibu kota Yaman, itu dulu ada gereja dibuat oleh Abrahah. Kemudian dengan harapan nanti banyak orang datang ke Aden sehingga menjadi pemasukan. Tetapi kemudian dari dulu memang tempat destinasi tujuan apapun akhirnya ke Mekah untuk ibadah itu, ke Ka'bah itu. Dalam berbagai riwayat memang kenapa Abrahah menyerang Ka'bah ketika hari kelahiran Nabi itu, dikarenakan alasan pertama itu karena unsur ekonomi. Dengan harapan kalau Ka'bah hancur, maka tempat ibadah itu tinggal pindah yang besar itu di Aden, di Yaman. Yang kedua dipicu, ada kabar bahwa tempat ibadah atau gereja yang dibuat oleh Abrahah ini dikotori, dikasih kotoran sama orang Arab gitu. Itu yang menjadi pemicu dia menyerang orang Arab gitu. Tapi rahimakumullah, itu gambaran ketika peristiwa Rasulullah SAW dilahirkan. Kemudian Abrahah akhirnya berhasil datang ke Mekah, kemudian menguasai warga Mekah. Bahkan dalam satu riwayat untanya Abdul Muttalib sekitar 200 ekor itu disita oleh Abraham. Jadi banyak unta-unta warga. Masih ya? Jadi untanya orang Mekah itu disita oleh Abraham, termasuk untanya Abdul Muttalib
sebanyak 200 ekor. Abdul Muttalib kemudian datang ke Abraha meminta unta itu dikembalikan. Kata Abraha, kenapa ente enggak minta pergi, jangan menyerang Ka'bah, malah ente meminta untanya? Kata Abdul Muttalib, kalau unta itu milik saya, kalau Ka'bah milik Allah, katanya. Biarin Allah yang menjagain Ka'bah, kata begitu. Akhirnya si unta milik Abdul Muttalib dikembalikan ke Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad itu. Akhirnya kemudian Abraha bergerak akan menghancurkan Ka'bah. Nah, dikerap pasukan yang sangat besar, pakai gajah itu maka disebut dengan pasukan gajah. Kemudian Allah mendatangkan burung dari arah laut itu yang kemudian berhasil mengusir bala, membunuh dan mengusir bala tentara Abraha, termasuk Abraha sendiri terluka parah. Beliau sempat dibawa pulang ke Yaman sebenarnya, jadi nggak meninggal di Mekah ketika diserbu oleh pasukan burung itu. Meninggalnya di Yaman. Sebagian ada yang terluka, ada yang buta, macam-macam lah. Ada yang menyatakan itu ada penyakit yang menular disebabkan itu. Berbagai tafsir terkait dengan itu. Tapi yang kita pahami dari kecil itu burung datang membawa batu-batu panas sehingga itu kena wabah pada saat itu dan pada wabah. Sebagai riwayat menyatakan bahwa Abraha itu sampai jantungnya keluar. Itu penyakit apa? Begitu wafatnya itu karena jadi pulang ke Yaman dan kemudian meninggalnya di Yaman. Ada beberapa peristiwa besar ketika Nabi SAW lahir. Cahaya yang muncul atau hancurnya istana kerajaan Persia maupun Romawi saat itu tiba-tiba roboh gitu. Peristiwa yang membersamai lahirnya Rasulullah SAW. Rasulullah ketika lahir sudah tidak punya ayah, ayahnya Abdullah wafat. Jadi ketika Abdullah wafat itu usianya 25 tahun, jadi masih muda. Ketika Aminah hamil, begitu, ayah Nabi Muhammad itu wafat. Ketika sedang diperintah oleh ayahnya Abdul Muttalib pergi ke Yathrib, pergi ke Madinah sekarang untuk memeriksa kebun kurmanya. Jadi berangkat ke Madinah itu untuk mengawasi kebun kurma milik Abdul Muttalib, dan wafat di Madinah, wafat di Yathrib. Abdullah ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir, kemudian Aminah menyuruh pembantunya untuk memberitahu ke kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib, dan memberitahu nanti ada budaknya Abu Lahab, Suwaibah namanya, juga memberitahu majikannya yaitu Abu Lahab bahwa keponakannya telah lahir. Makanya di antara orang yang bahagia ketika lahirnya Muhammad itu, di samping ibunya adalah kakeknya Abdul Muttalib, yang kedua Abu Lahab. Sehingga di sebagian kalangan Abu Lahab setiap hari Senin diringankan kata siksanya begitu, karena dia senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bayi kecil ini digendong sama kakeknya, diajak tawaf di kemudian diberi nama Muhammad. Muhammad itu nama yang baru yang belum pernah ada nama sebelumnya, hanya untuk bayi ini. Jika lagi namanya Ahmad, yang disebut dalam Quran namanya ada Ahmad, ada Muhammad. Suwaibah karena memberitahu majikannya Abu Lahab bahwa Muhammad telah dilahirkan, Abu Lahab itu gembira, saking gembiranya kelahiran Nabi Muhammad sampai Abu Lahab memerdekakan budaknya yang memberitahu kelahiran Muhammad. Jadi Suwaibah itu nanti dimerdekakan Abu Lahab. Abu Lahab itu saking sayangnya kepada Nabi Muhammad. Nabi kelak saking sayangnya, Nabi Muhammad ini kan ponakan bagi anak saudaranya, anak kandungnya. Nanti kelak Nabi Muhammad jadi besannya Abu Lahab. Karena dua putra Abu Lahab dinikahkan dengan dua putri Nabi Muhammad.
Jadi Utbah sama Utaibah, putranya Abu Lahab, dinikahkan kepada Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Sebelum nanti Ruqayyah sama Ummu Kulsum dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Jadi ketika nikah dengan Utsman itu, Ruqayyah sama Ummu Kulsum dalam kondisi janda. Janda dari anaknya Abu Lahab. Dua orang ini adalah menantunya Abu Lahab, putri Rasulullah. Abu Lahab itu saking sayangnya. Ketika lahir ada tradisi biasa di Arab itu, saat itu dia itu suka disusui ke orang lain. Jadi yang pertama nyusui itu ibunya Aminah, yang kedua Suwaibah. Kebetulan Suwaibah juga sedang punya bayi, budaknya Abu Lahab itu. Kemudian jadi Aminah, Suwaibah, nah yang ketiga adalah Halimah. Jadi ada tradisi di daerah Arab, kalau ada seseorang menyusui, dia datang ke kota mencari bayi-bayi yang akan disusui. Sebenarnya Aminah pertama menawarkan ke Halimah. Halimah awalnya menolak karena dia lihat Aminah itu dianggap tidak akan bisa bayar biaya menyusui karena miskin kan Aminah, bukan orang kaya. Rasulullah setelah itu bukan sebagai orang kaya, khawatir tidak bisa bayar. Akhirnya Halimah itu mencari lagi ke siapa, ada ibu yang baru melahirkan yang ingin disusui. Ternyata nggak ada orang yang mau menitipkan bayinya ke Halimah. Akhirnya ya karena dari mana pulang, Sa'diyah itu kira-kira jarak 70 kilo dari Mekah itu. Dari sini ke mana 70 kilo itu ya, ke Kiara 2 mungkin ke apa, Pelabuhan lah ya, kalau Ratu ada 70 kilo. Kira-kira juga antara Mekah dengan kampungnya Sa'diyah. Tapi daerah pegunungan, daerah yang lebih tinggi. Jadi dekat ke Taif nanti, daerah Taif, Sa'diyah. Akhirnya Halimah membawa Nabi Muhammad kecil. Jadi baru 7 harian. Jadi selama 7 hari itu disusui oleh ibunya sama oleh pembantunya atau hamba sahyanya. Setelah itu dibawa oleh Halimah ke sana. Muncullah kemudian berbagai anugerah Allah yang Allah berikan kepada keluarga Halimah. Tiba-tiba asinya banyak, kambingnya gemuk gitu, kemudian susu kambingnya luar biasa, yang sudah bertahun-tahun kambing ini nggak pernah mengeluarkan susu. Kemudian setelah itu banyak berbagai keberkahan yang Allah berikan kepada keluarga Halimah. Halimah tentu menyusui karena punya bayi yang seusia Nabi Muhammad, namanya Syaimah. Nanti Syaimah inilah saudara sesusunya Nabi Muhammad yang seusia dengan Nabi Muhammad. Di kampungnya Sa'diyah ini, di kampungnya Halimah ini tentu diajarkan terutama bahasa. Ya rupanya saat itu di kota di Mekah ini karena banyak pendatang yang datang, sehingga originalitas bahasa Arab itu sudah terganggu pada saat itu. Sudah terbayang hari ini. Makanya kalau di Arab Bapak sekarang udah campur bahasa Inggris kan, macam-macam. Kalau di pasar-pasar ngobrolnya udah nggak murni pakai bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah-kaidah gramatika bahasa Arab. Hari ini Bapak kalau ke Arab di kota manapun termasuk Mekah, Madinah, ngobrolnya sudah bahasa, kalau bahasa kita selengean gitu, bahasa yang kadang-kadang campur dengan bahasa Inggris terutama begitu, kadang campur bahasa Indonesia begitu. Jadi kalau Bapak ke Mekah nggak perlu khawatir karena orang-orang mereka juga mengerti dengan bahasa-bahasa kita. Arabnya dicampur dengan Arab bahasa kita. Yang kalau Bapak buka kamus resmi nggak ketemu, apa yang dicari-cari nggak ada. Nah itu bahasa Arab zaman dulu, di zaman Nabi rupanya sudah terjadi percampuran budaya yang datang ke Mekah itu, sehingga originalitas bahasa Arab itu sudah terganggu. Sehingga Nabi itu kemudian dibawa ke perkampungan, diantaranya adalah berlatih bertutur bahasa yang baik. Karena calon pemimpin itu
Yang harus dimiliki pertama itu kemampuan bertutur, kemampuan berbahasa. Karena pemimpin itu dilatih agar dia bisa mempengaruhi orang dengan kata-katanya, bukan dengan uangnya, bukan dengan powernya, tapi dengan kata-katanya. Karena Nabi Muhammad itu dilatih bertutur untuk berkata-kata yang baik dalam bahasa Arab yang fasih, yaitu al-kalim. Biasanya karena perjanjian menyusui itu 2 tahun, 2 tahun pertama itu kemudian diantar oleh Halimah ke ibundanya Aminah. Tetapi Halimah itu tetap ingin mengurus. Jadi sekarang tumbuhnya bukan lagi sebagai pegawai yang menyusui anak orang lain, bukan sebagai buruh menyusui orang lain, tapi dia sudah mulai sayang ke Nabi Muhammad. Halimah itu akhirnya dia ingin terus mengurus Nabi Muhammad. Cari alasan gimana caranya supaya Muhammad tetap tinggal di Bani Sa'diyah. Ibunya datang ke Aminah. Waktu itu memang bertepatan dengan musim wabah penyakit di Mekah itu. Sehingga kemudian Halimah dengan alibi wabah tadi meminta agar Muhammad tetap di perkampungan. Ini kan ada physical distancing, kalau ada jarak dengan jarak kira-kira gitu. Saat itu terjadi, nah bawanya ke kampung. Karena di Mekah kan pusat peradaban. Orang dari luar kota datang untuk umroh, untuk haji. Jadi orang yang datang nggak tahu. Dulu kan nggak pernah divaksin, sekarang mungkin ya meningitis segala macam orang datang ke sana. Dulu nggak, kalau orang mau penyakit apa datang, sehingga dengan mudah orang itu tersebar penyakit. Sehingga kemudian Nabi Muhammad diminta tinggal di Halimah As-Sa'diyah. Ibunya mengizinkan, nggak bawa lagi gitu. Jadi Nabi Muhammad itu sejak ingat yang dia lihat ibundanya itu Halimah, gitu. Nah sampai di usia 4 tahun, di usia 4 tahun inilah ada peristiwa besar. Nabi Muhammad sedang bermain dengan kawan-kawan sebayanya. Sebaya usia 4 tahun, Bapak sebayangkan ini kalau sekarang Pak berenya 4 tahunan, 5 tahunan begitu, usia 4 tahunan diambil oleh malaikat, 2 orang malaikat, kemudian dibelah dadanya itu. Teman-temannya teriak-teriak lari ke rumahnya Nabi Muhammad, ke rumahnya Khalid. Muhammad dibunuh. Karena orang pada lihat anak kecil, Muhammad dibunuh. Halimah segera keluar dicari Muhammad, baru jalan dan kelihatan pucat. Pas dilihat memang ada bekas belah. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Apakah itu dibelah secara virtual? Kira-kira gitu. Atau memang fakta, kata Anas, fakta saya melihat ada bekas. Kalau di operasi ada bekas operasinya, kira-kira gitu. Tapi ini malaikat yang operasinya. Di hadis disebutkan, malaikat mengeluarkan 2 penyakit utama yang kita miliki. Yaitu pertama hasad, dihilangkan. Yang kedua ghil, baperan. Nabi Muhammad tuh nggak ada hasad, nggak ada baper. Baper tuh gini, Pak. Kita lagi ngobrol, terus orang lain ngobrol kita nggak diajak, terus jangan kita diomongin sama dia gitu. Itu baperan. Istri keluar rumah tidak pamit, kita baperan. Nabi Muhammad udah nggak ada yang begitu. Mungkin hari ini dimaki, besoknya ketemu senyum lagi, biasa, udah nggak ada. Kita dengar kisah mungkinnya Nabi Muhammad pernah setelah jadi Nabi diludahi orang tiap hari, dan nggak harus lewat ke tempat yang sama, dan Nabi nggak pernah gitu, nggak ada hasad, nggak ada dendam. Itu disempatkan oleh Nabi oleh Allah dicabut. Karena syarat pemimpin itu nggak boleh baperan, pemimpin itu. Gitu. Kalau pemimpin baperan bahaya, kalau pemimpin hasad bahaya. Nah, oleh Allah dicabut penyakit sejak usia 4 tahun itu. Diangkat anak-anak itu, Allah titipkan rafah rahmah, lembut, sayang gitu. Makanya Nabi itu mudah terenyuh, sayangan sama orang. Karena pemimpin kalau tidak angkat, ya cilaka. Kalau seorang suami nggak sayang sama istri, dendam misalkan, bahaya. Karena Nabi Muhammad itu jangan dibayangkan bagaimana marahnya Nabi Muhammad.
Anas bin Malik 10 tahun membersamai Nabi Muhammad. Satu hari dia ingin lihat gimana sih marahnya Nabi Muhammad. Kalau 10 tahun sebagai pembantu belum pernah melihat marahnya Nabi Muhammad. Akhirnya dipancing oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik oleh Rasulullah disuruh belanja ke pasar. Anas belanja ke pasar. Anas nolak, enggak mau. Rasul enggak, sugan apa alasan kamu mau? Enggak, tanya alasan. Kalau orang enggak mau enggak. Nabi berangkat sendiri. Sampai akhirnya dikejar oleh Anas setengah jam. Ya Rasulullah, mana uang biasain? Bapak coba kalau nyuruh istri kemudian ditolak sama istri, mah minta air, rokok kayak seorang nanggung, nanti majikan. Rasulullah akan membantunya enggak marah. Tapi di tengah jalan kenapa? Kan kamu katanya enggak mau. Cuma pengen tahu aja bagaimana Rasulullah marah. Enggak. Dia untuk urusan-urusan pribadi begitu, itu untuk urusan-urusan agama. Rasulullah marah urusan-urusan agama. Kalau urusan-urusan kepentingan pribadi, nah, kalau kita dibalik urusan pribadi goreng anak, urusan agama, tenang gitu, agama dihina, kalem kalau gitu. Tapi kalau urusan pribadi dihina, urusan organisasi dihina, kita marah. Pas urusan agama dihina, kita marah. Rasul terbalik, itu urusan pribadi. Nabi rahimahullah, jadi di usia 4 tahun itu akhirnya Halimah mengembalikan ke Aminah. Karena khawatir, kan wahai Halimah nggak tahu itu malaikat. Melihat Nabi ucap dan Nabi bercerita ke Halimah peristiwa yang dialaminya, akhirnya Halimah ketakutan ini dibunuh. Akhirnya diantarkanlah ke Aminah. Jadi 4 tahun bersama Halimah, di usia 4 tahun kemudian mulai bersama ibunya Aminah. Bersama ibunya nggak lama, di usia 6 tahun ibunya wafat. Ya, Rasulullah kecil ini dibawa ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya. Nah, Rasulullah disertai oleh pembantu ibunya, namanya Barokah. Nanti kelak Barokah lebih dikenal dengan nama Ummu Aiman. Barokah ini pembantu ibunya. Nabi Muhammad 6 tahun. Dibawalah berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Sampai di Madinah ibunya meninggal. Madinah Mekah itu kan jaraknya 500 kiloan lebih ya, hampir 600 kilo. Sampai di Madinah ibunya meninggal, dikubur di sana. Muhammad usia 6 tahun itu pulang ke Madinah dengan pembantu ibunya Barokah tadi untuk diantarkan ke kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Nah, akhirnya diuruslah sama kakeknya. Kakeknya kan tokoh di Mekah yang ngurus Ka'bah. Jadi tokoh menteri agama Mekah lah gitu. Ya urusan apa? Jadi Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad itu orang yang diminta untuk ngurus jamaah haji. Orangnya dermawan. Jadi orang-orang Mekah itu terkenal dengan kedermawanannya. Walaupun jahiliyah, tapi untuk urusan komitmen luar biasa. Mendapati janji, dermawan. Jadi jahiliyahnya itu karena dia menyembah berhala saja jahiliyahnya. Yang kedua memang syariat, misalkan syariat pernikahan pada masa itu kan pakai syariat lama, walaupun kemudian ada beberapa jenis pernikahan yang ada pada masa itu. Ada yang disebut dengan istilahnya nikah mendadak. Jadi kalau sama perempuan datang hari itu nikah gitu. Ini tradisi orang Arab itu begitu Pak, dulu itu. Jadi nggak ada istilah lama pacangan hulang malam kan gitu. Jadi tradisi mereka. Senang sama perempuan, datang lamar nikah. Nah ini yang kemudian nanti sepakat dengan Islam yang ini. Selebihnya nanti ada yang Qur'an diundi, dihamilin dulu, setelah itu diundi siapa yang keluar. Kalau ada 5an si A, dia yang berarti yang menikahi. Dulu nikah itu begitu. Atau kemudian si perempuannya nunggu lahir anak, kata si ibunya, ini hidungnya mirip Pak Budi ya, nah, kira-kira gitu. Itu begitu kan. Dulu itu pernikahan juga begitu.
Jadi model-modelnya ya itu yang kemudian terlarang. Atau menikahi lebih dari 4, dari 20, 30 istrinya di zaman jahiliyah itu. Nah, Rasulullah SAW di usia 6 tahun bersama kakeknya Abdul Muttalib. Kakeknya tokoh, sehingga nggak ada orang yang berani ganggu kakeknya. Kakeknya termasuk orang kaya raya kalau kakeknya. Jadi di depan Ka'bah itu ada area khusus buat kakeknya. Nggak ada yang berani duduk di tempat itu. Itu milik kakeknya, kecuali cucunya Nabi Muhammad saja. Cucu yang lain dimarahi kalau duduk di situ. Jadi kan cucunya Abu Thalib banyak. Kalau yang lain duduk di situ dimarahi sama kakaknya. Tapi kalau kemudian Nabi Muhammad duduk usia 6 tahun di situ sampai usia 8 tahun itu, kayaknya nggak marah. Orang lain kan ini, kenapa Muhammad dibiarkan duduk di situ? Sementara yang lain tidak boleh. Kata kakeknya, karena ini calon pemimpin. Ya begitu bahasanya gitu. Jadi kakeknya sudah ngomong bahwa ini calon pemimpin masa depan. Di usia 6 tahun sampai 8 tahun. Dalam dunia pendidikan mungkin Pak, masalah afirmasi ini penting, Pak. Mengungkapkan kalimat-kalimat positif pada anak itu begitu. Engkau itu orang hebat, calon pemimpin gitu. Itu akan mempengaruhi cara dia berpikir, mental dia. Jadi jangan sampai begini, budak kayak kaya suka kayang lah mana mah, dari anak sesahat, jangan begitu. Rasulullah itu dari kecil dia hanya mendengar kalimat-kalimat positif dari kakeknya. Nah di usia 6 sampai 8 tahun itulah wah, kakeknya seorang pemimpin dan selalu mendengar dia seperti disiapkan menjadi pemimpin, dikenalkan ke tokoh-tokoh. Jadi kalau ada tamu, Nabi Muhammad mendampingi gitu. Kalau kita kan kalau ada tamu, anak diusir supaya keluar. Ternyata Nabi Muhammad itu kalau ada tamu ke kakeknya apa-apa, dia dikenalkan gitu. Jadi praktek bagaimana adat menyambut tamu segala macam itu memang kakeknya. Karena tokohnya. Ini Rasulullah SAW. Kemudian gak lama juga usia 8 tahun wafat kakeknya. Kemudian hak untuk mengasuh Nabi Muhammad ini jatuhnya ke pamannya Abu Thalib itu. Hanya pamannya ini bukan orang kaya, anaknya banyak, kemudian bukan orang kaya. Tapi Nabi sudah 8 tahun. Akhirnya Nabi Muhammad ikut membantu ekonomi pamannya dengan cara menggembalakan kambing itu di usia 8 tahun itu. Menggembalakan kambing bukan miliknya Abu Thalib. Menggembalakan kambing milik tetangganya Abu Thalib. Dia kuli menggembalakan kambing. Itu Nabi Muhammad usia 8 tahun. Di kisah inilah kita bisa membayangkan bagaimana kondisi Nabi Muhammad sudah mulai sadar bahwa dia bukan anaknya Abu Thalib gitu. Dia numpang di rumahnya Abu Thalib, dia ikut membantu. Dan Abu Thalib juga tidak menyatakan Muhammad sebagai anaknya Abu Thalib. Jadi Muhammad itu anaknya Abdullah gitu. Ini nanti dalam hak asuh, Pak. Di dalam Islam itu kan nggak boleh kita mengadopsi anak terus diklaim sebagai anak kita. Dia nggak tahu bahwa dia sebenarnya orang tuanya siapa, sehingga nanti penghormatan dia pada orang tua asli tidak ada karena nggak pernah diberitahu. Ada kisah di peristiwa itu. Suatu hari katanya Abu Thalib itu pulang dari luar kota bawa makanan. Nabi Muhammad sedang bermain dengan sepupunya berarti ya, anak paman sepupu sedang bermain di rumah dengan sepupunya Nabi Muhammad atau dengan anaknya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib datang membawa makanan, bawa oleh-oleh, Nabi Muhammad itu keluar rumah. Ini masalah adab. Nabi Muhammad segera keluar rumah karena kata Nabi itu yang berhak menikmati oleh-oleh itu anak-anaknya. Nah itu bukan anak. Dia keluarlah. Dia melihat dari kejauhan kira-kira gitu. Abu Thalib dan oleh-oleh bersama anak. Ini kira-kira pedihnya jadi anak yatim gitu kan. Makanya kata Rasulullah, anak wakal filul yatimi kahatain. Maksudnya, anak wakal filul yatimi kahatain. Saya bersama orang yang mengurus anak yatim di surga nanti kahatain seperti dua jari berdampingan. Karena Nabi merasakan pedihnya menjadi anak yatim. Jadi ketika orang malah kecelakaan Nabi dia menyatakan, Nabi sudah tahu bahwa saya bukan anak. Nah, makanya Nabi sampai menyatakan seperti itu.
Pamannya sayang luar biasa, tapi nabinya tahu diri, maksudnya gitu kan? Kan sering kali ada anak yatim disayang, tapi dia kalau suka berlebihan gitu kan, maksudnya gitu. Nabi itu mengajarkan luar biasa. Ini masalah adab artinya itu. Nanti dari Allah saat bersama pamannya nanti bertumbuh ya sampai Nabi di atas dan seterusnya itu pamannya menyaksikan itu. Ada peristiwa besar nanti pas usia 12 tahun Nabi diajak berdagang ke beberapa negara, terutama ke Syam ya. Di Syam itulah kemudian bertemu dengan Buhairah itu, pendeta Nasrani di sana, pendeta Yahudi di sana. Jadi dan di perjalanan ada pohon besar, terus Buhairah itu mengundang rombongan pedagang Abu Thalib dan kawan-kawan. Dan Nabi Muhammad masih 12 tahun, dia nggak diajak masuk gitu. Nabi Muhammad disuruh jaga onta, jaga dagangan di bawah pohon itu. Jadi yang masuk ke gereja itu, ke rumah pendeta itu ya para orang itu, masuk Abu Thalib yang memimpinnya datang ke sana. Kemudian Buhairah itu bukan mengundang Abu Thalib, mengundang anak itu. Saya bukan perlu ke RT, saya perlu ke itu sebenarnya gitu. Nanya itu siapa? Kata Abu Thalib, itu anak saya, bukan. Dalam catatan kami, kalau tanda-tandanya yang dia lihat itu bukan anak kamu. Akhirnya Abu Thalib itu bukan anak saya, itu ponakan saya. Kata Buhairah, segera bawa pulang laki-laki. Nah ini ada tanda-tanda kenabian. Saya saksikan dari perjalanan gitu, itu awan selalu naungi. Jadi ketika Abu Thalib datang ke rumahnya, awannya tetap di bawah pohon naungi Nabi Muhammad. Abu Thalibnya kepanasan masuk ke rumahnya itu. Kata Abu Thalib, itu mulai pemberitahuan bahwa inilah informasi bahwa ini calon pemimpin, calon nabi, calon rasul. Segera pulang karena khawatir nanti ketemu dengan orang-orang Yahudi, dia dibunuh. Karena Yahudi itu sudah meyakini akan ada nabi baru. Bahkan disebutkan tanda-tanda daerah yang akan didiami oleh nabi baru. Makanya kenapa orang-orang Yahudi banyak tinggal di Madinah? Karena catatan di kitab sucinya, tanda-tanda itu mirip Madinah gitu dari itu. Sehingga banyak kan anak Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, Khaybar, itu orang-orang Yahudi semua. Yang tinggal di Madinah karena dia berharap nanti bisa bertemu dengan Nabi baru. Karena dalam catatan kita mereka ini tanda-tanda kota yang akan didiami oleh Nabi baru. Jadi Nabi Muhammad dibawa pulang, nanti setelah itu bertumbuh sampai kemudian dia menjadi pedagangnya Khadijah. Mulai berbisnis sendiri, dia ngambil barang dari Khadijah. Khadijah sendiri sudah menikah 2 kali kan itu. Sampai kemudian ganda 2 kali menikah, kemudian punya pegawai yang menjualkan dagangannya itu dari Muhammad. Sama Maisarah pembantu. Maisarah itu laki-laki ya Pak. Jadi di Arab itu nama Maisarah itu laki-laki. Kayak Urwah itu nama laki-laki, Maisarah itu nama laki-laki. Jadi kalau di kita kan karena ayat tamar butuh jadi siga awewe gitu Pak. Akhirnya kemudian jadi nama perempuan kalau di kita. Nama Maisarah ini yang mendampingi pegawainya Khadijah yang mendampingi Nabi Muhammad SAW. Nah, dia yang bercerita lah bagaimana kemudian akhlak Nabi ketika berjualan. Terus Nabi itu selalu untung jualannya, begitu. Nggak pernah nipu, tapi untung terus. Diceritakan pada Khadijah. Khadijah kagum sampai kemudian meminta Maisarah untuk menjadi perantara. Mungkin nggak Nabi Muhammad menjadi suaminya Khadijah. Jadi perempuan yang agresif itu boleh. Jadi perempuan yang agresif minta dinikahi si bapak yang begitunya, minta dinikah ke bapak, nggak ada masalah, bukan perempuan jelek. Nah, peristiwa Khadijah itu begitu melalui Maisarah. Nanti kelak ada cerita di zaman Nabi dan setelah Nabi jadi Rasul itu ada perempuan yang datang ke Nabi minta dinikahi. Nabi sedang kumpul dengan sahabat begitu, tiba-tiba perempuan datang, ya Rasulullah, nikahi saya. Dulu tuh ada yang begitu perempuan itu, saya belum menemukan pas saat ini begitu. Perempuan yang agresif ke saya maksudnya gitu dulu gak apa-apa. Minta dinikahi.
Nah biasanya kata para sejarah, kalau Rasulullah, kalau seorang itu mau menikahi perempuan itu segera. Nah cara penolakannya diam. Rasul dia itu penolakan gitu dia. Nah sahabat yang mendampinginya, wah ini kesempatan Nabi diam gitu. Akhirnya datang ke Rasul, ya Rasulullah, kalau engkau tidak berkenan, buat saya saja. Ada sahabat yang begitu. Benar ente mau kata, ayo pulang ke rumahmu, bilang kepada kedua orang tua. Jadi ini masalah tadi adab menikah, belum bisa mau nikah beja lapor, kira-kira gitu. Pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu lapor karena urusan mahar segala macam, lapor ke ibu bapak. Udah lama datang lagi, lapor ke ya Rasulullah, ibu bapak saya nggak punya apa-apa buat mahar. Aku nggak punya apa-apa. Emas nggak punya, perak nggak punya, tamaga nggak punya, bukan dia nggak punya buat apa? Di saat itulah Rasulullah bertanya, apa yang ada di dadamu? Hafalan Quran maksudnya. Itu dalil yang membolehkan mahar dengan hafalan Quran. Kalau tamaga mesti boga gitu. Selama tamaga aja prioritas tenaga, mahar hidup. Karena mahar itu harta milik istri nantinya. Jadi Rasulullah setelah nanya, nggak punya harta nggak? Artinya punya. Apa yang ada di dalam hafalan Quran tadi? Beberapa ayat. Tanya ke perempuannya, mau nggak di dalam hafalnya? Karena hak mahar itu di perempuan. Nanti sama perempuannya, oh siap, barulah kemudian maharnya dengan hafalan tadi. Atau tadi benda-benda tidak kita miliki. Di usia 25 itu Nabi kemudian menikah dengan janda usia 40 tahun, tapi hari nubul harapan jalannya bersih. Beda dengan jalan bahansa, angkat kali ribu nanti gitu kan. Kamu jana itu berubah, terdidik, sok glowing, biasanya usia 40 teh gitu Pak. Nah, kira-kira Bapak bayangkan itu Khadijah itu usia 40, tapi dia sangat kaya raya. Gitu. Jadi pasti ada perawatan lah kira-kira gitu kan. Usia 40 dan Nabi menikah dengan Khadijah. Nanti setelah itu beliau punya anak 6 dari Khadijah. Jadi usia 40 baru melahirkan. Kalau kita kan di stok 40. Kalau Nabi Muhammad justru baru punya anak pas Khadijah di atas 40 tahun. Benar kok, berarti sampai usia 50. Karena kalau 2 tahun jaraknya gitu. Kalau sampai 50 tahun masih melahirkan maksudnya gitu. Jadi Pak Marwan misi badai namanya gitu masih usia 40 kan Khadijah itu punya anak 6 ya nanti perempuan laki-laki 2 nanti perempuannya 4 nanti yang satu lagi laki-laki dari Maria Al-Qibti dari Ibrahim itu dari Maria Al-Qibti totalnya 7 putra putri laki-laki 3 perempuannya 4. Nah menikahlah dengan Rasulullah berarti di masa-masa sebelum kenabian. Jadi bertumbuh segala macam sampai usia 40 berarti 25 tambah 40 15 tahun berarti ya. Nanti Rasulullah SAW kata kebayang anak-anaknya dinikahkan berarti masih sangat muda gitu ya. Karena nanti ketika Rasulullah di tahun keempat kenabian itu Rasulullah sudah berbesaran dengan Abu Lahab itu. Jadi Ruqayyah sama Ummu Kulsum sudah dinikahkan kepada anaknya Abu Lahab. Jadi kalau usia 25, kemudian Nabi tambah 40, 15, misalkan tambah 4, 19 tahun gitu lah. Itu anak-anaknya sudah menikah. Zainab sudah menikah, Zainab dengan siapa? Dengan Abdul Aziz, Ruqayyah dengan Utbah, Ummu Kulsum dengan Utaibah. Perempuan yang belum menikah ya nanti Fatimah Zahra. Fatimah Zahra itu nikahnya dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kulsum, nanti Ruqayyah dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Lillahi Allah. Di usia 25 dan setengah itu nanti ada peristiwa besar, peristiwa ya 30-an lah mungkin, ketika peristiwa pembukaran Ka'bah ini mulai kelihatan bagaimana
kepercayaan publik kepada Nabi Muhammad memang dibangun dari awal. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad terlahir yatim? Kok Allah disiapkan nanti? Lahir yatim, diurus ke batu dan seterusnya. Terus gitu, baru senang dengan ibunya meninggal. Diurus kakek, lagi senang dengan kakeknya meninggal. Lalu itu bertumbuh bersama pamannya yang miskin. Secara psikologis, Pak, orang yang ditempa dalam berat itu relatif lebih struggle, dia lebih siap bertarung. Orang yang dilatih dengan bukan kemanjaan, relatif lebih siap. Nabi Muhammad itu dilatih jangan bersandar kepada selain dari awal. Jadi tenanglah ya Bapak, nggak pernah begitu dengan tenanglah ya Ibu. Sejak kecil itu beliau dilatih untuk dia menjadi petarung, mandiri. Yatim itu cenderung gitu. Ini Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nikmatullah kira-kira itu. Lanjutannya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Di 25 tahun ke atas itu ya, setelah menikah, apa yang terjadi sampai menjadi Rasul, diangkatkan dari Rasul. Di peristiwa setelah dia Rasul yang kemudian nanti yang mau dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.